Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua di hari ini ya atas nama Bapak Edo Rizky Purnama untuk uji komprehensif ya Pak ya. Pak Edo, sebelum memulai uji komprehensif, Bapak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri, nama, ngajar di sekolah mana, jurusan apa, bidang apa gitu kan ya. Setelah itu kita akan memulai proses kegiatan uji komprehensif ini. Mangga dipersilahkan Pak Edo. Baik Pak, terima kasih Pak Jajang Palala atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edo Rizky Purnama. Kebetulan mengajar di Cianjur di SMK Sinar Parahyangan. Jurusannya DKV sama Tata Kecantikan dan Akuntansi. Mapel yang diampu di sekolah SMK Parahyangan, simulasi komunikasi dan digital Pak, Sinkomdik. Iya, mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih ya, simulasi dan komunikasi digital ya. Betul Pak. Itu tuh masuk normatif atau apa Pak? C1, C2? C1 Pak. C1 ya? Oke. Ya, C1. Ada di semua jurusan kan ya Pak ya? Ya betul, ada semua. Bapak ada di DKV, terus tadi ada jurusan kecantikan dan lain sebagainya gitu kan ya? Oke, baik. Pak Lala, mulai saya dulu ya Pak Lala ya? Baik, terima kasih Pak Edo nih. Menarik Pak, Bapak berada di C1 normatif ya. Nah, secara karakter Bapak kan mungkin ya boleh disanggah kalau secara karakter Bapak mungkin lebih nyaman ketika ada di kelasnya kelompok informatika gitu kan ya jurusannya, mungkin begitu ya. Tapi dalam kenyataan Bapak juga bisa bertemu mengajar kepada ada di jurusan non informatikanya ya, seperti tadi jurusan kecantikan. Nah, ya, Pak. Bapak pasti bisa merasakan ada perbedaan karakteristik peserta didik kan ya? Betul Pak. Betul. Antara yang jurusan kecantikan dengan DKV. Nah, bagaimana Bapak merasakan itu, menyikapi itu gitu kan ya, sedemikian sehingga tujuan pembelajaran tetap tercapai gitu. Silakan Pak. Oke, mungkin untuk yang di jurusan tata kecantikan, basicnya itu bukan menyukai informatika ya atau komputer gitu Pak, lebih ke rias ya ataupun langsung praktek merias. Mungkin saya coba karena untuk di teknologi Pak, kenapa kalian harus belajar Simkomdik gitu ya atau komunikasi digital, karena memang untuk zaman sekarang tuh mewajibkan siswa harus bisa mempunyai kompetensi menguasai komputer gitu Pak. Dari situ kemudian kalau di DKV sih lebih banyak agak di komputer, tapi basicnya tidak ke pemrograman gitu ya ataupun jaringan, tapi lebih ke desainnya Pak di sana. Mungkin itu yang saya sampaikan, kalian wajib mengikuti pembelajaran ini dikarenakan untuk teknologi zaman sekarang tuh mewajibkan kalian harus bisa teknologi untuk mengcover kompetensi kalian gitu ya, atau kompetensi yang dimiliki saat ini gitu Pak. Oke, kalau outcome di jurusan kecantikan itu apa Pak? Dianya itu, mereka itu? Oke. Bisa merias gitu atau apa? Iya betul Pak, bisa merias ataupun jadi merias pengantin ataupun menjadi merias beberapa kayak wisuda gitu Pak, yang siswa-siswa wisuda gitu. Nah, oke. Nah, sekarang gini Pak, kalau di di mata pelajaran itu gitu kan yang Bapak ajarkan tentang apa saja, Pak? Kalau di sini adanya mungkin algoritma pun nggak terlalu banyak, hanya cuma sekilas ataupun biar mereka terbiasa punya pemikiran yang lebih berpikir kritis gitu ya, ataupun agak ketika ada masalah berpikirnya lebih cepat gitu, langkah-langkahnya bisa langsung di sana. Kemudian ada juga teknik pembuatan video gitu di mata pelajaran Simkomdik. Kalian harus bisa bikin video gitu, karena untuk buat ngiklanin hasil karya kalian di sosial media ataupun di internet gitu Pak, untuk pun nanti bisa jadi orderan tuh datang untuk kalian gitu mungkin. Seperti DKV pun gitu sama.
untuk dia mendesain, kemudian harus bisa teknologi, kalian nanti bisa bikin video, kemudian bisa menghitung keuangannya gitu Pak. Ada kan di mata pelajaran Publik yaitu di pengolahan angka Pak, di Excel-nya ataupun di Office-nya gitu ya. Di sana harus bisa juga, kalian harus bisa mengelola atau punya skill untuk mengelola keuangan, kemudian membuat video juga untuk promosi produknya gitu Pak. Oke ya. Nah, itu barusan ya, itu artinya secara kontekstual gitu kan ya. Bapak harus meyakinkan peserta didik kita itu tertarik tuh gitu kan ya. Itu seperti itu. Jadi memang Bapak melihat posisinya dia di kecantikan ya, kontribusi kalau dia ikut mata pelajaran Bapak seperti apa, ya itu artinya lebih ditekankan lagi ya. Tidak hanya sekedar kalian wajib ikut ini gitu kan ya. Ya Betul. sebenarnya apa sih dampaknya kalau saya ikut itu dijual kayak gitu kan ya. Nah, kalau dalam konteks dikaitkan dengan abad 21 itu ada kaitannya apa? Itu mata pelajaran Siskomdik di jurusan kecantikan itu gimana ceritanya? Mungkin agak banyak ya Pak, agak banyak, sangat berpengaruh mungkin di jurusannya, kemudian dengan Simkomdik untuk mendukung kecakapan abad 21. Memang mungkin di kecakapan abad 21 itu adanya kolaborasi antara sistem teknologi sama dengan kemampuan yang mereka miliki, kemudian mereka pun bisa membaurkan atau mencampurkan efek teknologi untuk seperti mereka bisa belajar teknik-teknik, misalkan kecantikan ya Pak, untuk kecantikan misalkan mereka bisa belajar riasan yang modern itu seperti apa gitu ya, modern apa bisa lihat langsung ke teknologi ataupun kolaborasi dengan teknologi di simulasi digital gitu Pak. Oke gitu kan ya. Nah sekarang gini Pak, saya sebagai peserta didik jurusan kecantikan lah gitu kan ya, yang ada di situ gitu. Nah selain tadi Bapak sudah ada, coba bagaimana Bapak apa namanya menguatkan ya bahwa saya itu supaya benar tertarik di komunikasi digital, menyadarkan saya supaya saya tidak a priori dengan mata pelajaran ini gitu. Nah, sementara di sisi lain Bapak punya amanat ngajar itu salah satunya harus menumbuhkan keterampilan abad 21 bagi saya di jurusan kecantikan. Coba dalam konteks kelas gimana ceritanya? Oke, mungkin saya suka coba ke siswanya dengan beberapa video misalkan gitu ya, video tentang edit. Soalnya saya juga agak banyak berteman sama yang suka foto di wedding gitu Pak, foto-foto di wedding ataupun dia bikin video kegiatan wedding. Nah, kalau kita ke kelas kecantikan, saya bisa suka bawa video-video dari teman-teman saya nih. Nih, jadi kalian tuh harus bisa nih bikin seperti ini gitu. Buat apa? Jadi kamu tuh bisa mengeksplor ataupun menyebarkan apa yang kamu buat gitu ya, apa yang hasil kamu buat, biar masyarakat tuh tahu kamu punya kemampuan gitu ya, buat punya kemampuan tata kecantikan yang bagus gitu ya, untuk merias yang bagus dengan pembuatan video tersebut gitu Pak. Contoh-contohnya saya kasihkan, oh seperti ini. Nah ini tuh ada di pelajaran Simkomdik karena memang sedikit sih kalau di tata kecantikan, hanya komputer tuh di sekolah saya adanya di Simkomdik sama di Microsoft Office for Business. Jadi hanya dua itu saja. Mungkin ini tempatnya kalian buat mengeksplor teknologi gitu ya. Nggak cuma terus aja di kemampuan meriasnya gitu. Nah kalian tuh bisa mengeksplor di sini, membuat video apa yang kalian buat untuk menyebar luaskan mungkin gitu Pak. Oke, itu dia dari sisi motivasi awal gitu kan ya. Nah, kalau menukik di pembelajaran, nah sekarang sedang dalam pembelajaran gitu kan ya. Ya, Pak. Oke, boleh disebut KD-nya apa, terus bagaimana Bapak melakukan itu? Oh, kalau untuk yang saat ini atau semua KD di Simdom? Nah, KD yang relevan dengan barusan yang Bapak jelaskan. Nah, yang KD-nya misalkan di pra pembuatan video untuk publikasi Pak. Bahasa KD-nya gimana? Bahasa KD-nya? Oh, bahasa KD-nya. Boleh dibaca kalau ada Bapak, dibaca aja di situ. Yang berkaitan dengan yang barusan Bapak jelaskan. Kalau di sini KD-nya itu menganalisis
produksi video, animasi ataupun musik digital, kemudian memproduksi video atau animasi musik atau digital. Nah, ada memproduksi ya. Nah, kita masuk di yang KD memproduksi aja, Pak. Berarti kegiatan belajarnya gimana tuh? Mungkin anak dikasih contoh-contohnya dulu ya Pak, dikasih contoh-contohnya dulu yang seperti tadi saya dari teman-teman yang suka bikin video ataupun photoshoot dikasih dulu, nah seperti ini. Nah nanti kalian explore nih cara pengambilan gambarnya seperti apa sih ini gitu. Kemudian kita suka pakai alatnya yang ringan dulu sih, pakai handphone gitu Pak. Kalau memang udah bagus gitu ya, udah mahir dalam ininya, kadang suka dikasih sama sekolah ini bukan dikasih pinjam gitu ya, dikasih pinjam ini kameranya, kemudian lightingnya juga kita kan punya DekAvi, udah ada alatnya gitu Pak, langsung dikasihkan, langsung mereka mencoba. Kemudian udah dari sana mereka menganalisis cara pengambilan gambarnya, kemudian teknik-tekniknya. Udah dari situ mereka langsung masuk lab untuk pengeditan videonya Pak. Itu mungkin. Yang divideokan Bapak mintanya apa? Kalau videokan apa? Kalau tata rias mungkin ketika mereka merias, kemudian angle dari bawah, angle dari atas, seperti itu Pak. Gitu. Biar mungkin untuk menarik lah, biar videonya ataupun terlihat bagus gitu hasil riasan dia, kemudian nyaman juga ataupun menarik juga untuk ditonton Pak. Gitu Pak. Oke ya. Nah itu di perangkat pembelajarannya dipakai semua ya? Pakai itu. Di mana itu dipakainya? Pakai menggunakan apa itu aktivitas itu? Apanya Pak? Aktivitas pembelajaran itu terdokumentasi? Oh iya Pak, terdokumentasi. Soalnya kan mereka punya filenya juga, terdokumentasi itu maksudnya Pak. Jadi ada filenya juga, hasil mentahnya gitu ya, file mentahnya. Oh, iya. Itu dari sisi produknya ya, dari sisi produknya. Maksudnya dari sisi aktivitas pembelajaran Bapak ada pendokumentasian kegiatan belajar itu? Ada, mungkin memakai alur dari RPP Pak. Oh, alur RPP, terus ada apa lagi? Mereka menganalisis dulu, kemudian selain RPP, ada RPP, Bapak menggunakan RPP, terus apa lagi? Ada LKPD Pak. Oke, LKPD buat apa itu LKPD-nya? LKPD-nya ini Pak untuk mengetahui seberapa tahu anak tentang pengambilan gambar gitu ya, tentang yang video, teknik pengambilan gambar, kemudian angle-angle-nya, kemudian skill dalam menggunakan kamera seperti itu. Jadi aktivitas tadi itu ditulis di sana ya? Ya, ya betul Pak. Mangga Pak Lala mau disambung atau topik baru? Turun Pak Jajang, Pak Edo. Saya tadi apa nama jurusannya bisa diulang? Jurusannya ada desain komunikasi visual, DekAvi, tata kecantikan sama akuntansi Pak. Sama akuntansi ya. Oke, siap. Tadi Pak Edo sudah bagus tadi menyampaikan contoh-contoh kasus yang terkait dengan tata rias begitu ya. Jadi mereka merasa dekat gitu ya dengan pekerjaan atau mata pelajaran yang lain lah gitu ya, merasa dekat lah gitu ya, karena ini ya bagus. Kalau yang tadi Pak Jajang tanyakan yang satu KD ya, yang produksi tadi loh ya, KD produksi itu ya. Pak Edo biasanya menggunakan model pembelajaran yang seperti apa untuk KD itu? Mungkin kalau KD yang seperti ini, saya suka pakainya pakai problem ataupun project Pak. Apalagi untuk memproduksi ya, ataupun ketika kegiatannya memproduksi, saya langsung aja untuk project nih, kalian project harus bikin video seperti ini, kemudian dibuat, nanti hasilnya langsung dikirim saya ataupun di-upload di sosmed SMK gitu Pak. Oke, tahapan-tahapan project tadi seperti apa tadi? Bisa tahapan project mungkin mereka membuat dulu karena sebelum memproduksi mereka ada membuat dulu dokumen Pak. Jadi KD-nya tuh ada yang membuat dokumen produksi kalau nggak salah gitu KD-nya. Jadi dibuat dulu dokumennya, arahnya mau seperti apa, teknik ngambil gambarnya jadi seperti apa, kemudian modelnya siapa gitu ya, kemudian apa yang mau ditonjolkan dari hasil video mereka gitu ya. Dari sana ada hasilnya, kemudian nanti kita langsung terima hasilnya. Bisa lebih tepat lagi langkah-langkah di project based learning, boleh nggak apa-apa. Buka file juga nggak apa-apa. Ini formatif, ini bukan hafalan nih. Ya, Pak. Tapi Pak Edo perlu tahu sebenarnya tahapan-tahapan yang lebih akurat gitu ya.
Tahapan untuk membuat video ya Pak ya? Bukan, project based learning-nya. Project based learning. Mungkin dikasih dulu apa? Oh ya. Apa itu? Cek dulu Pak ya. Itu ada di modul 3 dan modul 4, Pak Edo. Di googling juga ada. Di googling juga ada. Mungkin kalau yang di sini saya lihat di hasil modul saya. Enggak. Menentukan pertanyaan dasar dulu Pak mungkin. Kemudian pertanyaan dasar atau proyeknya begitu ya? Ya, jadi proyeknya mungkin apa. Terus? Kemudian mendesain perancangan proyeknya, betul nggak Pak? Oke. Mendesain perancangan proyek itu kalau dalam konteksnya Pak Edo sedang ngapain nih? Atau siswa dan Pak Edo sedang ngapain? Mau ngapain? Perlu mau ngapain? bikin video promosi produk mereka. Nah, mungkin tidak hanya itu kan ya, mungkin fitur-fiturnya, angle-nya nanti sudutnya 45 ya. Kayaknya nanti di ini jaraknya segini ya, itu ada di level itu. Oh iya Pak, level 2 yang untuk perencanaan proyek. Gitu. Terus tahap berikutnya, kemudian menyusun jadwal mungkin. Jadwalnya kapan mau ngeteknya, kemudian kapan untuk ngeditnya mungkin itu Pak. Kemudian ada juga mana yang lebih dulu? Angle yang 45 derajat atau yang dari belakang dulu pengambilan shot-nya. Itu ada perencanaan dulu Pak. Perencanaan dulu, menentukan dulu mau bikin apa, kemudian perencanaannya apa gitu ya. Teknik pengambilan gambarnya seperti apa, kemudian baru menyusun jadwalnya. Ya, kemudian langsung. Jadi di jadwal itu Pak Edo, di jadwal itu berarti siswa diminta untuk menyusun timeline pengambilan gambarnya. Mungkin ngambil dari sini dulu, dari sini, habis itu detik sekian untuk sampai situ. Detik sekian untuk angle di sini. Begitu. Berguna kayaknya ya Pak ya? Ya, betul. Berguna ya? Benar ya, project based learning kalau akurat sebenarnya berguna ya Pak Edo ya? Ya biasanya langsung gas aja anak. Itu makanya. Ini makanya saya minta Pak Edo googling beneran gitu supaya lebih akurat. Berikutnya gampang itu, monitoring perkembangan proyek. Proyek itu dipantau. Katakanlah kalau targetnya 2 minggu atau seminggu, maka setiap pertemuan Pak Edo memberikan progres, diminta mereka menyampaikan progresnya, kemajuannya gitu. Betul ya? Ya Pak, betul. Dan seterusnya. Jadi sintak itu saya ingin meyakinkan Pak Edo bahwa Pak Edo perlu membaca ya, refleksi, mereview kembali karena tahapan-tahapan itu alami gitu. Natural, nggak dipaksakan. Gitu. Jadi Pak Edo bisa dengan ikhlas menjalaninya dengan lebih akurat. Kemudian ataupun hanya di sini ya Pak ya, enak langsung. Dan semua proses itu tadi bisa dimasukkan di LKPD sebagaimana tadi Pak Jajang ceritakan tadi. Jadi mereka menuliskannya di LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, Pak Edo sekarang punya dokumen tracing-nya, track record-nya, pengamatannya, progresnya, bagaimana mereka merencanakan. Itu semua ditanyakan aja di LKPD. Bisa langsung kelihatan semua ya. Betul. Ya begitu ya. Ya Pak. Pak Edo ya. Oke. Oke ya. Itu model. Ada yang lain, alternatif yang lain, discovery learning kah, problem based learning dibaca aja Pak Edo ya. Tapi intinya membantu Pak Edo untuk menyusun tahapan itu. Jadi supaya lebih akurat ya, presisi gitu ya. Nah, ini saya ngobrol yang lain. Kalau tata rias kan kebanyakan perempuan bukan? Perempuan wajib perempuan. Bukan wajib perempuan. Di dalam kelas itu berapa banyak perempuannya gitu maksud saya? Ada 31 Pak. 31. Dari berapa? Sekelasnya 31 Pak. Berarti semua perempuan, benar?
Iya, Nah, semua Ada semua perempuan. istilah perempuan. wajib Takutnya Pak Lala. kalau laki-laki Hah? takutnya ini Pak ngikutin kayak cewek gitu Pak. Kalau Tapi Loh, lah ada ya. istilah wajib tadi gimana benar itu Nah, wajib ya. perempuan Pak? enggak Pak, harus cewek Pak. Takutnya Kalau kalau laki-laki nggak bisa. perbedaan karakter nanti takutnya keluar tuh jadi ya tanda kutip. Oke. Oh, itu Makanya udah sekolah enggak ini. keputusannya kepala sekolah Iya ya. betul. Oke. Yang ingin saya tanyakan, kalau siswanya 31, jangan-jangan Pak Edo jadi berubah menjadi yang 31 itu. Karena Pak Edo sendiri. Enggak. Bukan Enggak itu Pak. yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, bagaimana strategi Pak Edo ya? Bagaimana Pak Edo memahami kelas yang semuanya perempuan itu ya? Karakternya seperti apa ya? Kalau perempuan sih biasanya agak males untuk ke teknologi Pak ya gitu, nggak terlalu full gitu ya, terlalu berminat gitu. Makanya saya suka kasih untuk zaman sekarang, saya suka liatin Instagram seorang makeup artis yang udah terkenal gitu ya, kemudian mereka pun main seperti ini gitu, kemudian banyak pun yang youtuber, apalagi sekarang kalian tuh kalau udah bagus nge-make up nanti bisa jadi influencer gitu ke siswanya. Kalau influencer tuh nantinya udah datang dari beberapa produk yang nawarin kalian, misalkan dari Ines nawarin produk kalian untuk di-review, seperti itu sih Pak. Gitu. Itu motivasi yang Pak Edo berikan. Banyaknya nggak motivasi sih kalau saya di kelas untuk perempuan gitu Pak. Kalau di dalam praktek. Oh ya, kalau di dalam prosesnya perempuan itu di dalam proses misalnya tadi itu diberikan project, udah dikasih timeline. Oke, timelinenya hari ini selesai gini-gini kan, itu karakteristik siswa yang perempuan semua seperti apa Pak itu? Untuk itu seperti tadi Pak, langsung melakukan kebanyakannya. Bukan, maksud saya apakah mereka kooperatif semua? Gitu ya, atau suka nawar kan perempuan itu ya, kalau menurut saya itu suka. Ada sebagian Pak yang masih nawar-nawar, Pak ini masih susah Pak gitu ya, ini masih susah. Kemudian basic pun dari SMP-nya ada juga yang masih belum mahir menggunakan komputer gitu Pak. Jadi makanya bisa dari awal juga gitu Pak untuk mengajari komputer itu dari basicnya gitu Pak. Kadang pegang mouse pun dia masih bergetar, ada yang seperti itu Bu, karena memang di SMP-nya nggak ada pembelajaran pakai komputer gitu Pak. Solusinya dari Pak Edo? Solusinya lebih banyak sih untuk menggunakan komputer ketika masuk langsung aja di lab itu, biar mereka pun lebih mahir juga gitu ya. Ketika masuk pelajaran biarin belajarnya sambil langsung di lab aja gitu ya, memang kemampuan yang masih belum mahir menggunakan komputer bisa langsung terus menggunakan komputer gitu Pak. Seiring berjalannya waktu ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan sama mereka gitu. Kalau dengan kondisi yang pandemi seperti ini, apakah mereka tatap muka atau bagaimana? Kalau di sekolah jadi satu minggu sekali Pak, ada di daring kemudian dan luring. Jadi saya biasanya ada daring dulu 1 minggu, kemudian masuk ke lab, terus saja seperti itu Pak. Jadi ada masuknya lah di dalam 1 bulan tuh ada masuknya gitu Pak. Di modul disebut apa itu Pak? Gimana Pak? Kalau di modul itu disebut apa Pak? Di modul? Sistem yang kayak gitu itu tadi yang dijelaskan Pak Edo. Blended learning ya Pak? Blended learning ya. Itu yang daringnya yang bagian apanya, yang luringnya yang bagian apanya? Misalkan kasih contoh yang tadi untuk yang kegiatan produksi video, mereka dikasih dulu contohnya, kemudian untuk pembuatan video mereka menentukan tadi Pak yang seperti yang tadi mendesain perancangan dulu. Itu daring. Ya itu daring, dia mereka. Itu daring. Dicoba saya tuh rancangin dulu nih, nanti ketika luring kalian langsung praktekkan gitu Pak. Misalkan teknik-tekniknya dulu dia belajar gitu ya, ataupun kita kasih LKPD ataupun modul teknik pengambilan gambar, kemudian nanti ketika luring mereka praktik menggunakan alatnya langsung. Kalau evaluasinya seperti apa itu? Kalau sudah sampai mana gitu ya untuk kemampuannya Pak ya? Kalau ada daring, ada luring, begitu itu strategi evaluasinya seperti apa itu Pak Edo? Untuk
untuk hasilnya Pak, untuk evaluasinya mungkin melihat dari apa yang dia kerjakan ketika di daring, kemudian ketika pengambilan gambar, misalkan untuk yang contoh materi ini, sama tidak, sesuai tidak gitu karakternya ataupun hasilnya dari yang ditulis sama yang dipraktikkan. Gitu Pak. Gunakan Dari produk itu ya? Iya. Dari produk itu ya? Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan yang disampaikan, esai, pilihan ganda, kayak gitu-gitu? Ada mungkin kalau yang pelajarannya yang penerapan seperti yang teknik tadi gitu Pak, teknik-teknik dulu ada soalnya Pak dari LKPD. Kalau waktu membuat soal kayak gitu daring? Ya daring kebanyakannya. Daring, oke. Kalau produk? Karena waktunya sedikit Pak untuk kegiatan luringnya, makanya dimaksimalkan langsung di penggunaan alat aja gitu. Baik. Apa ya? Kalau di multimedia kan sebenarnya gampang sekali ya untuk membuat menjadi HOTS ya, Pak Edo. Ya betul ya Pak Edo. HOTS itu HOTS itu apa? Higher order thinking gitu loh Pak Edo ya. Itu mudah begitu ya. Kenapa mudah? Karena barangnya ada begitu ya. Nah, gitu Pak, betul. Bisa dikasih contoh Pak Edo, bagaimana Pak Edo mengajarkan ke siswa multimedia atau video tadi yang mengandung HOTS. Yang Pak Edo yakin betul ketika saya melakukan itu, saya itu ngajak siswa untuk berpikir HOTS. Mungkin dari udah pembelajaran ya Pak mengikuti PPG ini banyak sekali informasi yang saya dapatkan. Nggak dulu hanya cuma masuk kelas materi selesai gitu ya Pak tersampaikan gitu. Nah untuk sudah mengikuti ini ada yang ke saya tuh kasih dulu stimulus gitu ya untuk siswa untuk yang menjual atau menghotskan materi gitu ya, mau kasih dulu stimulus. Kadang langsung aja di PBL kan Pak gitu. Ataupun di PJBL kan gitu materinya. Jadi anak langsung membuat mungkin karena karakter HOTS itu dari C4 ke atas ya Pak. Mulai dari menganalisis dulu, siswanya menganalisis dulu apa yang akan dibuat, kemudian mempraktekkan dan membuat karya lah gitu Pak. Untuk HOTS-nya seperti materi yang seperti tadi, saya bikin dulu stimulusnya dulu, kasih dulu ini loh ininya apa yang dibutuhkan yang harus wajib potensi kalian dimiliki, kemudian mencoba mempraktekkan dan membuat. Yang saya gitu. Ada contoh yang kecil saja yang yakin bahwa itu Pak Edo teh ngajak siswa itu berpikir HOTS. Kalau itu tadi kan tahapan keseluruhan ya, di PJBL, PBL dan seterusnya. Itu ada kecil aja ketika Pak Edo menyampaikan begitu. Oh saya ini lagi ngajak mereka berpikir HOTS nih, nah gitu. Bisa kasih contoh yang real nggak di kelas? Untuk yang materi misalkan untuk menganalisis yang tadi Pak untuk pembuatan project saya kasih dulu contoh-contohnya dulu. Terus siswa diminta apa? Dari contoh-contoh itu siswa menganalisis gitu Pak, menganalisis dari hasil yang saya berikan ataupun video. Oke. Harapannya siswa melakukan apa? Analisis. Analisisnya itu apa misalkan contohnya? Analisisnya misalkan untuk yang teknik pengambilan video gitu, nanti mereka bisa gini Pak hasil gambarnya, kalau dia hasil analisis mereka hasilnya gambarnya seperti ini Pak, untuk pengambilan gambar low angle gitu ya dari bawah ataupun high angle tuh seperti ini, kemudian membuat si foto tuh ataupun si video itu lebih menarik, tidak bosan dilihat lah gitu. Jadi mereka bisa menyimpulkan sesudah melakukan pengambilan gambar tersebut, mereka bisa langsung menyimpulkan seperti ini hasilnya. Kalau gambarnya seperti ini itu pakai low angle itu bedanya hasilnya gini. Kalau saya pakai ini itu dapat hasil seperti ini. Itu yang dianalisa ya. Ya biasanya seperti itu Pak. Kadang kalau cewek itu, kalian pernah lihat nggak kalau lihat selfie dari atas misalkan, kebanyakan cewek itu seperti itu, biar apa sih gitu, biar apa? Kadang kata mereka ya biar terlihat cantik Pak, ataupun terlihat menarik Pak gitu ya, kemudian terlihat semua
kemudian nggak kaku. Kadang kan kalau langsung lurus gini mungkin Pak kaku gitu. Nah, itu mereka udah bisa langsung menyimpulkan. Gitu. Oke, dan juga bisa membandingkan kalau dari bawah, Ya, kalau miring, kayak gitu kalau kan setengah gini, Pak nggak menarik itu kayak foto KTP ataupun foto oke. Yasin Pak katanya. Oke. Tapi kalau dari atas sana ada lebih menarik untuk dilihat. Oke, jadi banyak ya hal yang bisa hot ya kalau di multimedia itu karena fisiknya Ya, kelihatan ya. Itu aja mungkin Pak Jajang. Ya, baik. Nah, Pak dari sisi ini nih, secara ini kan ya pengelolaan kelas ya. Habis itu Bapak pindah ke kelas ini ya, kelas satunya lagi yang mungkin lebih banyak laki-lakinya gitu kan ya? Di kafe Pak lebih banyak Pak. Kebalikannya. Tapi ada perempuannya juga? Ada Pak. Ada. Semangat mana ngajar itu Pak di sana sama di sini sama aja atau bagaimana? Maksudnya gimana Pak? Semangat gimana di sini? Semangat mengajar gitu kayak gitu, motivasi mengajar. Oh, lebih semangat di DKP sih Pak, di DKP. Dari sisi apanya? Karena memang mereka basicnya di komputer, gitu ya. Kemudian lebih banyak anak pun udah nggak terlalu dari dasar gitu Pak. Mereka udah bisa lah gitu menggunakan. Ya, berarti memang betul ya. Jadi kenyamanan kita mengajar itu kan sangat dipengaruhi oleh motivasi si peserta didik itu sendiri gitu kan ya. Oke ya, jadi titipannya memang untuk mendapatkan kelas yang setara gitu kan ya. Kalau tadi Bapak merasa nyaman di kelas di kafe itu, maka di kelas yang satu lagi yang tadi banyak perempuannya Bapak harus memberikan motivasi yang banyak gitu kan ya. Supaya dapat hasil yang setara itu. Oke. Nah, kemudian ada ini Pak, ada nanti ini masih ada waktu kaitan dengan ini nih, teori belajar ya. Nah, sebenarnya pernah baca teori belajar kan ya? Ya Pak. Ya, jadi apa yang sudah diterapkan di teori belajar? Atau bisa jadi kan begini sebenarnya, secara tidak langsung kita tuh sudah menerapkan itu gitu kan ya? Kalau sekarang sudah tahu teori belajarnya. Dari teori belajar yang Bapak pelajari di modul PPG itu, teori belajar mana yang Bapak sudah pakai, sudah terapkan? Untuk yang kognitif mungkin Pak. Gimana tuh katanya, kata teori kognitif itu? Untuk pengetahuan ya Pak, kalau kognitif, anak dicoba untuk paham dulu dari materi yang akan disampaikan. Kemudian biar anak menggali informasi juga, informasi tentang materi itu. Kemudian adanya masalah gitu ya Pak, saya kasih masalah, kemudian biar mereka memecahkan masalahnya dari materi tersebut, kemudian belajar untuk menganalisis mungkin itu Pak. Ya betul. Jadi kognitif itu sebenarnya juga bicara antara level pengetahuan ya, itu sangat dipengaruhi oleh umur gitu kan ya, seperti itu. Nah, yang menarik juga nanti dilihat pengaruh lingkungan tadi, Pak. Lingkungan yang homogen ya, yang perempuan saja gitu kan ya. Mungkin berbeda juga ketika lingkungan itu perempuan saja tapi jurusannya jurusan di kafe gitu kan ya. Dengan itu kecantikan gitu. Nah, jadi sebenarnya di bagian itu adalah di bagian kolaborasi sebenarnya ya, Pak ya. Menekankan kolaborasi bahwa zaman sekarang itu tidak bisa berdiri sendiri kan begitu ya. Nah, jadi cara Bapak mengaitkan, memotivasi itu kayak gitu. Nah, Bapak bisa membandingkan nggak pemotivasian itu ngaruh gitu Pak, memotivasi itu gitu? Ngaruh sekali Pak. Di kelas yang tadi ya, di kelas yang kecantikan tadi. Sangat ngaruh sekali Pak. Buat saya lebih berpikir biar apalagi dengan kondisi anak yang perempuan semua, kemudian karakter yang memang saya tuh nggak terlalu suka gitu ya teknologi ataupun di komputer karena memang dia maunya tuh di kecantikan, misal contoh di kecantikan. Saya coba biasanya menciptakan suasana yang lebih menarik gitu ya, kemudian kasih juga wejangan-wejangan ataupun stimulus untuk anak biar lebih menyukai di teknologi. Kemudian metode yang saya pakai pun ya campur-campur Pak, campur-campur lebih variatif. Begini Pak Edo ya, kalau saya mau bertanya sebenarnya bisa kan tadi Bapak bisa merasakan kan ya ada pengaruh ya
Ya, Itu Pak. cara ngukurnya Bapak dari mana tahu bahwa itu ada pengaruh, gimana cara Bapak ngukur itu gitu? Dari hasil belajar mereka, Pak. Nah, dibandingkan terhadap apa tuh? Dibandingkan dengan sebelumnya ataupun yang tidak melakukan motivasi, tugas pun agak kurang apalagi dengan daring gitu, Pak. Nah, Gitu. iya. Kalau pakai motivasi mereka pun sudah datang ke sekolah, ketika di luring dikasih motivasi, alhamdulillah tugasnya pun masuk. Kemudian itu yang jadi dasar saja. Ya, jadi dugaan saya sebenarnya mungkin Bapak pas di awal itu ya, pas awal masuk kelas di belajar pertama ini kan kelas 10 tadi Bapak nyebutnya ya. Kelas 10 Nah, semua. mungkin Bapak menduga atau merasakan ya si anak itu kayak seperti tidak tertarik di pelajaran itu mungkin begitu Pak. kan ya. Betul. Oke, jadi yaitu pentingnya kita mengenal pertemuan pertama itu sangat penting gitu kan ya. Sehingga tindakan apa yang harus dilakukan itu penting. Betul. Jadi Bapak merasa di sana, wah kayaknya kalau begini nih anak nggak bakal semangat gitu kan ya. Nah, itu kan akibatnya kita mengerahkan segala macam kemampuan kompetensi kita, kompetensi pedagogik, profesional, sosial itu benar-benar dikeluarkan gitu. Itu kalau enggak gitu kan ya udah mau ngikut syukur enggak juga. Gitu Pak. Takutnya gitu Pak. Iya. Jadi itu penting Bapak selalu memperhatikan. Nah, jadi makanya memang berdasarkan hal ini ngajar itu sangat dinamis gitu kan ya. Karena sangat ditentukan oleh faktor lingkungan termasuk peserta didik kita. Oke, baik. Saya kira dari saya cukup, Pak Lala, untuk ini. Mangga, kalau ada. Mangga, iya. Apa itu namanya, kalau dari cerita Pak Edo nggak ada masalah ya dengan modul profesionalnya multimedia yang terkait dengan itu ya. Mungkin modul berapa itu Pak Edo? Modul 5 begitu ya, pasti saya yakin nggak ada masalah ya. Modul 1 juga begitu ya. Nah, untuk modul-modul yang lain biasanya jaringan gitu ya, Pak Edo. Ya, betul, Pak. Santai dengan jaringan? Enggak ya, enggak santai ya? Betul Pak. Enggak santai ya. Nah, maka Pak Edo jadi paham itu. Berarti sudah tahu kelemahan diri kan gitu kan ya. Maka untuk mempersiapkan UP, Pak Edo perlu baca. Gitu. Walaupun tidak dilakukan di sekolah, tapi untuk persiapan UP memang harus dipelajari. Minimal secara teori harus dipelajari begitu ya. Karena ujian UP itu tidak melihat Pak Edo guru multimedia gitu kan atau video gitu. Tapi ngelihatnya dari modul yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ya. Itu mungkin yang jadi PR-nya Pak Edo ya. Kita tadi membahas cukup ini dan saya yakin Pak Edo juga paham tentang memotivasi karakteristik siswa, HOTS, abad 21, model pembelajaran yang tadi ya. Nah, itu tinggal dilaksanakan nanti di PPL begitu ya Pak Edo ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di ujung sesi Pak Edo. Kita cukupkan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya minta tolong panggilkan Pak Ahmad Soleh, bukan ya? Ahmad Soleh. Ahmad Soleh. Ya. Non ya. Sama-sama Pak. Stop dulu ya Pak.